Annyeong, geng. Kali ini aku mau bikin DIY shibori kayak gini. Jadi, yang perlu kalian siapkan adalah bahan polosnya dan atau kemeja dan bahan. Aku di sini pakai kemeja dan bahan ya, geng. Dan karet dan juga kapur atau pensil serta jarum dan benang. Let's go, kita mulai membentuk bentuknya. Di sini aku ngegambar zigzag dulu seperti yang kalian bisa lihat. Aku pakai kapur jahit atau kalian bisa juga pakai pensil. Di sini aku eksperimen mau pakai motif zigzag, tapi ya gitu. Dan di sini aku ngejelujur atau ngejahit bolak-balik lah istilah awamnya. Setelah kalian selesai ngejelujur, aku bikin motif lain. Jadi di satu kemeja aku bikin banyak motif, geng. Aku pakai gunting, terus aku puter-puter bagian kantongnya di sini. Setelah itu, aku karetin. Di sini perlu diperhatikan dan perlu dilihat juga karetnya tuh harus benar-benar kenceng ya, geng. Karena kalau misalnya karetnya nggak kenceng, kalian tuh akan ngerembes warnanya. Jadi nggak akan ada nggak ada gradasi warnanya yang baik gitu. Habis itu setelah tadi udah selesai nih, sekarang zigzagannya kita tarik kayak gini, kita satuin. Di sini aku ngiket si benangnya dulu kayak gini. Dan perlu diperhatikan juga setelah kalian ngiket benang gini, seharusnya kalian ikat lagi pakai karet, geng, biar makin kenceng. Pelajaran buat aku karena aku cuma ngiket pakai benang gini, jadi warnanya tuh ngerembes dan gradasi warnanya kurang kelihatan. Jadinya motif zigzag ini hasilnya nggak terlalu kelihatan. Nanti kalian bisa lihat di endingnya. Selanjutnya aku ngegambar zigzag lagi di bagian sisi yang lain. Nah, ini cara ngejelujurnya, geng, cuman atas bawah aja kayak gitu. Dan ini sudah selesai aku jelujur, sayang banget nggak jadi deh. Nah, abis itu ini motif yang lain aku ambil securupit, baru aku ikat pakai karet. Udah jadi nih si motif yang bawah, baru aku kerutin atau aku serut si jelujurannya. Jadi setiap kalian tuh nyerut jelujurannya setelah motif tekstur yang lain udah selesai ya, biar mudah untuk di ini. Terserah sebenarnya. Selanjutnya setelah selesai, di sini aku lagi ingetin yang pakai benang tuh kalian harus dikaretin lagi ya, jadi 2 kali supaya mengikat si benang dan nggak ngerembes warnanya. Di tangan aku pakein benang juga, harusnya kalian pakein karet aja. Oke, setelah si lengan selesai, lengan satunya lagi. Di sini lengan satunya aku lipat-lipat kipas gitu, tapi arahnya beda dengan lengan yang satu yang tadi. Terus aku ikat. Kalian ikat pakai karet aja, aku rekomendasiin pakai karet dan yang kenceng ya. Terus untuk si kerah aku lipat-lipat kayak gini dan aku puter-puter, aku karetin. Gak bisa napas dah tuh si kerah. Habis itu belakangnya aku puter-puter sesuka hati. Enggak deh, aku gabung aja gitu, lilitin dan aku karetin. Ini dia hasilnya udah jadi, geng, untuk si kemeja. Selanjutnya aku mau bentuk untuk si bahan. Si bahan di sini aku pakai 2-3 meter kalau nggak salah. Dan aku ngelipat 4 biar langsung cepat ngebentuknya. Habis itu aku lipat kipas bolak-balik gitu dan aku lipat segitiga. Ini lumayan agak tebal sih, geng. Kalian harus pelan-pelan dan hati-hati ya. Oke, setelah itu kalian karetin bagian kanan kirinya. Setelah itu kalian bentuk lagi di bagian bahan yang lain. Di sini aku tetap ngelipat 4. Setelah itu aku ambil gunting dan aku putar-putar untuk bikin motif sprinkle. Setelah selesai kalian rapihin motif sprinkle-nya, baru abis itu kalian karetin.
kalian karetinnya harus benar-benar kenceng ya, biar airnya nggak ngerembes. Lagi-lagi aku ingetin harus kenceng, karena ini pelajaran buat aku juga yang udah mencoba. Dan untuk di bagian bahan lainnya, aku motif yang lain lagi, aku lipat 2 tadi, terus aku lipat kipas kayak gini. Setelah itu aku karetin, aku lipat 2 lagi, baru aku karetin. Aku karetin 3 kali. Sudah selesai untuk bahan yang ini. Selanjutnya aku warnain bahan yang ukuran lebih kecil lagi. Banyak ya say bahannya. Ini aku lipat kipas lagi. Aku selalu lipat 2 bahannya biar nggak panjang ngelipatnya gitu. Dan di sini aku motif zigzag lagi. Abis itu aku jelujur lagi kayak gini. Setelah selesai dijelujur, ditarik. Ini memang agak susah karena ini cukup tebal lipatan bahannya, geng. Nah, di sini kenapa aku ngecelup banyak bahan, karena aku mau pakai atau mau jahit bahannya untuk bikin baju atau daster di next video. Yay! Ditunggu ya. Abis itu kalau udah selesai di zigzag, dikerut, kalian satuin kayak gini. Lagi-lagi jangan hanya pakai benang, tapi harusnya kalian ikat lagi karet. Abis itu di bagian selanjutnya aku sprinkle lagi dan ikat pakai karet. Oke, ini dia yang akan kita celup. Di sini aku siapin sarung tangan karet dan naptol, link di description box ya. Aku beli naptolnya murah kok. Aku pakai 4 pieces dan ini adalah water resistance kalau nggak salah. Jadi supaya warnanya makin ngekunci atau warnanya makin keluar. Di sini sebelum aku celup ke naptol, aku basahin pakai air biasa si baju-baju yang tadi. Baru aku campur naptol dengan air 1 liter air, setengah botol. Itu perbandingannya aku nggak terlalu paham, tapi itu yang aku pakai. Dan ini 1 liter air panas, aku udah panasin di kompor, aku pindahin ke ember, dan aku masukin si 4 naptol tadi. Jadi tuh naptol ini ada pewarna dan juga yang putih-putihnya garam bilangnya. Ya 4 pewarna naptol dan 4 garam, semua aku masukin dalam 1 liter air panas. Nah, di sini aku juga mau kasih unjuk ke kalian hasilnya setelah semua dicampur dan kalian aduk dengan pipa paralon atau pakai kayu apapun itu. Setelah itu baru aku celupin si bahan yang tadi udah basah ke larutan naptol, ke larutan water resistance tadi. Ingat ya, yang ember merah tuh yang water resistance, yang biru yang naptol. Dan setelah itu aku celupin ke si pewarna naptol. Di sini pewarna naptol sebenarnya banyak warnanya, tapi aku pilih warna biru biar kayak shibori banget. Nah, udah aku peres-peres gini, aku tiriskan. Selanjutnya yang bahan yang lain aku celupin ke naptol, begitu seterusnya. Dan ini yang tadi udah kita tiriskan, kita masukin lagi ke larutan si water resistance tadi, baru kita masukin lagi ke si pewarna naptol. Di sini aku lakukan itu beberapa kali agar warna naptolnya semakin lama semakin biru gitu, geng. Jadi ya bisa dibilang ada 3-4 kali pencelupan di sini yang aku lakukan. Seperti itu. Setelah semua dicelupkan merata, kalian masukin ke kantung plastik. Di sini kantung plastiknya setelah kalian ikat rapet, kalian diemin selama 5 jam ya, geng. Biar semua warna tuh meresap sempurna. BTW ini aku nambah lagi karena sayang cairan pewarnanya tadi masih lumayan banyak. Aku nambah kemeja lagi, geng. Ini kemeja warna putih katun. Ya naptol tuh harus pakai katun biar menyerap ya, geng. Jadi kalau kalian ada kemeja atau bahan, pastikan pakai bahan atau kemeja katun. Ini ada kain gendongan juga. Itu udah buluk gitu. Jadi aku mau coba untuk mewarnain biar seru aja gitu kan. Aku masukin ke water resistance, baru ke pewarna naptol. Lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Dan ini 5 jam kemudian, aku akan nge-unboxing si shibori ini ya, geng. Ini dia kain gendongan tadi. Ini si bahan yang yang kecil tadi. Wow. Dan ini si bahan yang besar tadi. Lumayan ya, say.
ya kan. Habis itu ini sih baju shirt yang tadi. Aku nggak kasih unjuk yang satu lagi, kenapa? Nanti kita lihat ya. Nah, seperti yang kalian lihat tuh, si zigzagnya nggak kelihatan kan? Ya gitu deh pokoknya. Habis itu, setelah itu kalian airin pakai selang atau air mengalir sih. Itu deh pokoknya. Habis itu kalian jemur, say. Angin-anginin, jangan kena matahari. Pastikan kalian angin-anginin di sore hari. Ini dia hasil sudah keringnya, pasti warnanya akan turun sedikit, tapi it's okay, nggak masalah. Ini hasilnya nih, geng. Kalau kalian ingat yang segitiga tadi itu tadi, ini si kain gendongan emang agak buluk, ya udah. Habis itu ini yang si kain, ini si kain segitiga. Ya, pokoknya gitu deh, geng. Ini dia hasilnya, lucu ya, say. Dan ini dia hasil setelah aku pakai si shirt yang tadi. Lucu kan? Nah, kalian bisa lihat tuh ada benang putih gitu. Mungkin benangnya sintetis jadi nggak nyerap warna. Jadi ya emang harus kalian pakai katun gitu, geng. Nah, ini yang pokoknya gitu deh, geng. Susah deh ngejelasinnya, say. Pokoknya gitu. Tuh. Zigzagnya tuh nggak gitu kelihatan karena. Nah, ini si shirt yang putih itu mungkin aku kurang kenceng ya, jadi ya udah ngewarnain baju doang, ini kagak ada motifnya. Dan ini hasilnya, aku pakein celana untuk OOTD, lumayan ya. Kalian bisa coba banget di rumah, ini bagian belakangnya. Dan itu aja, geng, dari aku. Thank you udah nonton, sampai jumpa di next episode lagi kan. Thanks love, God bless.